Oke, mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ini mempresentasikan rancangan teknis dengan judul Recycle Is Right, yaitu pengelolaan limbah rumah tangga untuk keberlanjutan lingkungan. Pendahuluan. Jadi di sini pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama di daerah perkotaan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan cara mendaur ulang agar dapat dimanfaatkan kembali sampah-sampah tersebut. Salah satunya tempat daur ulang sampah di Kampung Lambung, Banda Aceh merupakan salah satu usaha yang berperan dalam proses pengelolaan sampah dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengamatan yang dilakukan di lokasi ini untuk memahami lebih dalam bagaimana sistem pengelolaan sampah diterapkan, mulai dari penerimaan sampah, proses pemilahan, hingga penyusunan dan pengemasan sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Dalam pengamatan ini, berbagai aspek diperhatikan, termasuk peran aktor yang terlibat, metode yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses daur ulang. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan faktornya, yaitu ada dua, masyarakat dan juga orang yang mengurus pengolahan sampah. Ya, jadi untuk atau pertama untuk masyarakat umumnya ini ada Ibu Aminah, yaitu seorang ibu rumah tangga yang berusia 30 tahun. Adalah seorang warga yang belum paham cara memilah sampah untuk daur ulang. Jadi dia tidak tahu cara memilah sampah dengan benar dan sering bingung membedakan jenis sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Jadi harapannya itu mendapatkan informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses kapan saja untuk membantu memilah sampah tanpa kebingungan dan mengetahui lokasi dari sistem daur ulang terdekat. Hanya untuk aktor penampung sampah sementara, sini ada Pak Joko. Problemnya itu kesulitan memilah sampah, memerlukan waktu yang lama untuk memilah sampah dan memerlukan tenaga lebih untuk mengolah sampah. Jadi solusinya itu minta bantuan teman untuk memilah sampah secara efisien serta berhasilnya saat sudah ditahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Jadi ini penggunaan untuk aplikasi apa? Penggunaan kegiatannya itu dari masyarakatnya ada 5 ini bisa terlihat dari menyumbang sampah, melihat peta lokasi TPS, mengumpulkan dan menukarkan poin, melihat informasi harga sampah, serta membaca edukasi dan artikel untuk menyumbang sampah. Nah, di sini include-nya itu memilih TPS tujuan dulu, lalu mencatat jumlah dan jenis sampah yang akan disumbang, dan terakhir selanjutnya membawa sampah ke TPS, dan terakhir menerima poin setelah sampah dikonfirmasi. Lalu untuk ke kegiatan fitur kedua yaitu melihat peta lokasi TPS. Ini menemukan TPS terdekat, melihat rute ke TPS. Lalu selanjutnya itu ada mengumpulkan dan menukarkan poin, yaitu melihat jumlah poin terlebih dahulu. Lalu poinnya ada, lalu poin tersebut bisa ditukarkan dengan voucher. Selanjutnya melihat informasi harga sampah, mengecek harga per kilogram untuk tiap jenis sampah. Dan juga masyarakat juga bisa membaca edukasi dan artikel ini dengan mengakses artikel tentang daur ulang dan lingkungan. Oke, selanjutnya aktiviti diagram dari fitur-fitur sampahnya itu. Jadi dari penggunaan membuka aplikasi dan memilih fitur sumbang sampah. Lalu dilanjutkan dengan pengguna memasukkan jenis dan jumlah sampah yang akan disumbangkan. Lalu lanjut, pengguna memilih TPS tujuan. Ini ada percabangan jika TPS tujuan buka atau tidak. Jika ya, sistem menampilkan ringkasan dan meminta konfirmasi. Lalu data tersimpan dan TPS menerima notifikasi. Selanjutnya pengguna membawa sampah ke TPS. Lalu selanjutnya TPS memverifikasi dan mengonfirmasi sumbangan. Dan selanjutnya poin diberikan ke pengguna. Maka selesailah kegiatan tersebut. Lalu di sini ada fitur untuk peta lokasi TPS, aktiviti diagramnya dimulai dengan masih fiturnya, lalu selanjutnya pengguna membuka aplikasi dan memilih fitur peta lokasi TPS, lalu dilanjutkan dengan sistem menampilkan peta dengan lokasi TPS terdekat, lalu dilanjutkan dengan pengguna dapat memilih salah satu TPS untuk melihat detailnya. Lalu di sini apakah TPS terdekat buka atau tidak? Jika ya, sistem menampilkan informasi rute ke TPS dan selesai.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya untuk aktivitas diagram ketiga, yaitu ada di fitur poin. Jadi aktivitas diagram ini menggambarkan alur proses pengguna dalam menukarkan poin yang telah dikumpulkan melalui aplikasi. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan memilih fitur poin. Setelah itu, sistem akan menampilkan jumlah poin yang dimiliki oleh pengguna. Setelah melihat jumlah poin, pengguna dapat memilih opsi untuk menukar poin. Sistem kemudian menampilkan daftar voucher yang tersedia untuk ditukarkan. Nah, pada tahap ini, sistem akan melakukan pengecekan apakah jumlah poin yang dimiliki oleh pengguna cukup untuk menukarkan voucher yang dipilih. Jika poin tidak mencukupi, pengguna harus kembali dan mengumpulkan lebih banyak poin sebelum dapat menukarkan voucher. Namun jika poin mencukupi, pengguna dapat memilih voucher yang diinginkan dan mengkonfirmasi penukaran. Setelah pengguna mengkonfirmasi penukaran, sistem secara otomatis mengurangi jumlah poin yang sesuai dari akun pengguna dan memberikan voucher yang telah dipilih. Nah, lanjut untuk aktivitas keempat, yaitu aktivitas diagram tentang fitur harga sampah. Jadi diagram ini menggambarkan alur proses pengguna dalam mencari informasi harga sampah melalui aplikasi. Proses diawali ketika pengguna membuka aplikasi dan memilih fitur harga sampah. Setelah itu sistem akan menampilkan daftar harga berdasarkan jenis sampah yang tersedia, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam. Selanjutnya, pengguna dapat mencari informasi lebih spesifik mengenai harga sampah berdasarkan kategori tertentu. Nah, misalnya pengguna dapat memilih kategori sampah plastik dan melihat harga dari berbagai jenis plastik, seperti botol ataupun kantong plastik. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana sistem memberikan informasi yang terstruktur sehingga pengguna dapat dengan mudah mengetahui harga sampah yang ingin mereka jual atau manfaatkan. Next, next, next. Next. Soalnya untuk activity diagram yang kelima, yaitu ada fitur edukasi dan artikel. Jadi di activity diagram ini menjelaskan alur interaksi pengguna dalam mengakses fitur edukasi dan artikel dalam sebuah aplikasi yang berfokus pada daur ulang. Nah, jadi pertama pengguna membuka aplikasi dan memilih fitur edukasi dan artikel. Selanjutnya sistem menampilkan fitur artikel dan materi edukasi terkait daur ulang. Nah, selanjutnya pengguna dapat memilih salah satu artikel untuk membacanya. Next. Oke, jadi selanjutnya adalah ada use case diagram penam- penampung sampah sementara. Nah, jadi use case diagram ini menggambarkan aktivitas dan peran seorang pengolah TPS tempat penampungan sementara dalam sistem pengolahan sumbangan sampah. Dalam diagram ini terdapat beberapa hubungan include dan extend yang menggambarkan bagaimana setiap use case saling berhubungan. Nah, jadi bisa kita lihat di sini untuk hubungan include menunjukkan bahwa suatu use case tidak bisa berjalan sendiri tanpa menjalankan use case lain yang terkait. Dan itu pertama ada menerima dan mengelola sumbangan sampah. Nah, untuk include-nya itu ada mengkonfirmasi sumbangan dan mengupdate poin penyumbang. Soalnya ada include lagi yaitu memverifikasi jumlah dan jenis sampah. Dan include satu lagi menerima modifikasi sumbangan. Untuk extendnya itu tolak sumbangan. Nah, untuk aktivitas yang kedua itu ada mengelola data penyimpanan. Untuk include-nya ada dua, yaitu mencatat jumlah sampah yang ditampung dan mengkategorikan berdasarkan jenis sampah. Nah, untuk aktivitas ketiga itu ada melihat notifikasi sumbangan. Untuk include-nya ada mengetahui siapa yang akan menyumbang
dan jumlahnya. Untuk aktivitas keempat, itu ada memantau lokasi TPS lain terdekat. Untuk include-nya itu melihat peta lokasi TPS. Soalnya untuk aktivitas kelima yaitu mengakses informasi terkait daur ulang dan lingkungan. Nah, ada include-nya itu membaca edukasi dan artikel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk activity diagram terima sumbangan sampah di sini menggambarkan alur proses penerimaan dan pengelolaan sampah oleh pengelola TPS. Diagram ini dimulai dari aktivitas awal dengan menerima sumbangan sampah yang diajukan oleh user, lalu sistem ini ngirim notifikasi ke pengelola TPS bahwa terdapat sumbangan yang perlu diverifikasi. Lalu udah diverifikasi oleh TPS, lalu dicek jumlah dan jenis sampah yang dibawa oleh user. Setelah itu lakukan verifikasi, pengelola lalu mengonfirmasi sumbangan ke dalam suatu sistem. Setelah itu, jika sampah yang dibawa tidak sesuai, maka sistem akan menolak sumbangan dan menampilkan alasan penolakan kepada user. Jika sampah sesuai dengan data sumbangan, maka pengelola akan mengonfirmasi sumbangan tersebut dan menambahkannya ke dalam data penyimpanan. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya, sistem ini dapat membantu pengelola dalam mengelola sumbangan sampah secara efisien. Yang kedua ada activity diagram data penyimpanan sampah. Ini menggambarkan proses pengelolaan data penyimpanan sampah oleh pengelola TPS dalam sistem. Prosesnya dimulai dengan aktivitas kelola data penyimpanan sampah yang dimana pengelola TPS ini membuka aplikasi dan masuk ke fitur data penyimpanan untuk melihat daftar sampah yang telah diterima sebelumnya. Lalu pengelola catat jumlah dan jenis sampah yang baru masuk ke dalam sistem. Jika penyimpanan datanya gagal, sistem akan menampilkan pesan gagal menyimpan sebagai notifikasi kepada pengelola. Sebaliknya, jika berhasil, maka sistem akan memperbarui total kapasitas penyimpanan agar mencerminkan jumlah sampah yang terbaru. Lalu ada activity diagram notif sumbang sampah. Membuka aplikasi dan masuk ke fitur notifikasi. Setelah masuk, sistem akan menampilkan daftar notifikasi sumbangan terbaru yang masuk. Notif ini berisi tentang sumbangan sampah yang dikirim oleh user. Activity diagram selanjutnya. Next. Activity diagram lokasi TPS ini aktivitasnya melihat peta lokasi TPS lain yang menandakan bahwa pengelola ini mengetahui lokasi TPS untuk kepentingan operasional lokasi TPS lain, yang dimana pengelola ini membuka aplikasi dan memilih fitur peta lokasi TPS. Next. Berikut adalah deployment diagram yang menunjukkan sistem berbasis cloud yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu user device, cloud server, dan external service. User device ini merupakan perangkat pengguna seperti smartphone yang menjalankan mobile app, selain API server untuk mengirim dan menerima data, cloud server untuk pusat pemrosesan data, dan cloud server untuk berinteraksi dengan beberapa external service seperti Maps API untuk pemetaan dan navigasi, reward system untuk mengelola sistem insentif pengguna, serta e-commerce API yang memungkinkan integrasi dengan layanan e-commerce. Next. Next, komponen diagram. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Komponen diagram ini menunjukkan arsitektur sistem pengelolaan sampah berbasis digital yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu interface pengguna, sistem pemrosesan basis data, dan layanan eksternal. Di antarmuka pengguna terdapat dua komponen utama, yaitu antarmuka aplikasi mobile dan antarmuka aplikasi web. Digunakan untuk user berinteraksi dengan sistem. Lalu ada yang terhubung dengan sistem pemrosesan untuk mengelola berbagai proses inti dalam aplikasi. Sistem pemrosesan terdiri dari beberapa subkomponen utama, yaitu manajemen pengguna, transaksi sampah, sistem poin, serta adequacy dan artikel. Manajemen user menangani data pengguna, sedangkan transaksi sampah mengelola proses transaksi pengelolaan sampah. Sistem poin digunakan untuk memberikan insentif kepada user dari transaksi yang dilakukan, sementara edukasi dan artikel untuk memberikan informasi edukatif mengenai pengelolaan sampah. Basis data beberapa elemen penting seperti data pengguna, catatan transaksi, data sistem poin, dan informasi harga sampah. Oke, selanjutnya package diagram. Di dalam package aplikasi terdapat manajemen user, manajemen sampah, edukasi dan artikel, pelaporan dan analisis, manajemen lokasi TPS, sistem notifikasi, dan sistem poin dan reward. Di manajemen user, dia terhubung ke manajemen sampah, sistem poin dan reward, sistem notifikasi, dan edukasi artikel. Lalu di manajemen sampah terhubung ke manajemen lokasi TPS dan sistem notifikasi. Lalu sistem poin dan reward. Lalu di pelaporan dia terhubung ke manajemen user, manajemen sampah, dan sistem poin dan reward. Di manajemen lokasi TPS, dia tidak terhubung ke mana-mana. Lalu di sistem poin dan reward dia terhubung ke sistem notifikasi. Next. Lalu di kelas diagramnya di kelas user dia terhubung secara komposisi hmm, dengan poin, sampah, artikel. Lalu dia terhubung secara asosiasi dengan user service,
lalu terhubung secara dependensi dengan notifikasi service. Lalu di class point dia terhubung secara asosiasi dengan point service. Lalu di kelas sampah dia terhubung secara komposisi dengan TPS. Lalu terhubung secara asosiasi dengan service sampah, sampah service. Lalu di voucher dia terhubung secara dependensi dengan point service. Lalu di TPS dia terhubung secara komposisi dengan sampah dan terhubung secara asosiasi dengan location service. Lalu di sampah service dia terhubung secara dependensi dengan analytic service dan notification service. Lalu dia juga terhubung ke point service. Lalu di artikel dia terhubung secara komposisi dengan user. Lalu di point service dia terhubung secara dependensi dengan voucher, sampah service, notification service, dan analytic service. Lalu di edukasi service dia terhubung secara asosiasi dengan artikel. Lalu di analytic service dia terhubung secara dependensi dengan point service, user service, dan sampah service. Lalu dia terhubung secara asosiasi dengan laporan. Lalu di notification service dia terhubung secara asosiasi dengan notifikasi dan terhubung secara dependensi dengan sampah service, user, dan point service. Next. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.